A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bau Masakan di Tengah Hutan. Cerita ini ditulis oleh Eka Fitriani. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan sebelumnya terima kasih buat Kak Eka Fitriani yang sudah mengizinkan saya menceritakan cerita ini kepada teman-teman. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku mau lihat siapa yang mengganggu kita setiap malam, Mas. Kamu mau lihat? Sini Mas, kasih lihat. Masaki menarik lenganku. Setelah itu, aku disuruh berjongkok untuk melihat dari lubang kecil di sela-sela pintu. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, seolah tidak percaya dengan penglihatan mataku. Makhluk apa itu? Kenapa seram sekali? Ucapku lirih. Masaki kembali menarik tubuh ini menjauh dari depan pintu. Aku menatap Masaki dengan wajah ketakutan. Makhluk apa itu, Mas? Dengan ucapan terbata, aku menanyai Masaki. Belum sempat Masaki menjawab, terdengar suara makhluk itu melompat ke atap rumah. Tidak lama kemudian, dia melompat-lompat dan bergantungan dari satu pohon ke pohon lain. Terdengar daun dan ranting yang berjatuhan. Aku dan Masaki menyaksikan dari balik jendela dan membuat bulu kuduk merinding. Aku bergidik ngeri melihatnya. Astagfirullah. Makhluk apa itu, Mas? Aku mengulangi pertanyaan tadi. Itu namanya... Masaki tidak melanjutkan ucapannya. Besok saja Mas ceritakan. Apa yang membuat makhluk itu datang ke sini? Jangan-jangan apa, Mas? Ucapanku penuh tanda tanya. Dek. Iya, kenapa, Mas? Dek, kamu lagi datang bulan ya? Tanyanya menyelidik. Iya, Mas. Kenapa? Sejak kapan? Tanyanya lagi. Sesudah sholat tadi. Kenapa sih, Mas? Dek, Masaki memanggilku lagi. Iya, Mas. Jawabku pelan. Bekas darahnya jangan dibuang sembarangan ya. Kumpulkan saja, nanti dikubur. Kumpulkan? Ih, corok kamu, Mas. Masaki membuang napas kasar, seolah-olah ada sesuatu yang Masaki khawatirkan. Lalu dia berjalan keluar kamar dan menuruni tangga. Aku membalikkan badan dan melanjutkan tidur. Makhluk mengerikan itu memiliki tangan yang lentur dan telapak kaki tidak sejajar. Tangan dan kaki yang panjang. Badannya dipenuhi oleh bulu-bulu tebal berwarna merah keemasan. Jari jemarinya hitam tak bergaris, memiliki kuku yang panjang dan tajam. Wajahnya hitam legam, matanya lebar dan cekung ke dalam. Hidung yang rata dan mulut yang menonjol dipenuhi taring dan gigi yang tidak beraturan. Telinganya panjang seperti kurcaci di negeri dongeng. Badannya tidak begitu besar, mungkin tingginya hanya sekitar setengah meter, dan juga mengeluarkan suara yang melengking. Suara taringnya yang beradu menimbulkan bunyi yang ngilu bagi siapa saja yang mendengarkannya. Singkat cerita, saat aku terbangun dari tidur, Masaki sudah tidak ada di sampingku.
Jam dinding menunjukkan sudah pukul 7 dini hari. Awan mendung menutupi sinar matahari pagi. Rimbunya daun-daun pepohonan membuat suasana pagi ini seperti masih subuh. Aku menuruni tangga, memanggil-manggil nama Masaki. Namun aku tidak menemukan Masaki di ruang itu. Kemana Masaki? Aku melangkah menuju dapur rumah kami. Tidak ada siapa-siapa, hanya ada piring kotor sisa nasi goreng. Lalu kemana Masaki? Apa mungkin sudah berangkat kerja? Aku bertanya pada diriku sendiri. Terdengar deru langkah dari arah pintu. Assalamualaikum dek, kamu sudah bangun? Masaki mengucapkan salam dan melangkah masuk. Waalaikumsalam. Iya mas, kamu dari mana mas? Tanyaku lagi. Nyobain pisau potong. Pisaunya dap atau noreh? Jawab Masaki dan meletakkan pisaunya di dapur. Kok nggak dimakan dek? Sambil melihat ke arah nasi goreng di meja. Mas sendiri udah makan? Sudah. Hari ini mas mau nimbang. Kamu mau ikut nggak? Nggak mau, bau. Jawabku singkat sambil menyuapkan nasi ke dalam mulut. Yakin berani di rumah sendiri? Kayaknya mas lama nimbang getahnya. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ikut aja lah, pujuknya. Insya Allah gak akan ada apa-apa. Aku meyakinkannya dan terus mengunyah makanan yang ada di dalam mulutku. Ya sudah kalau gitu. Masaki pun bergegas untuk memanen getah karet. Satu persatu gumpalan getah itu dikumpulkannya hingga rampung, lalu dimasukkannya ke dalam karung. Setelah semua selesai, karung-karung berisikan karet mentah itu dimasukkannya ke belakang mobil pick-up milik kami. Dek, mas berangkat ya. Jangan pergi jauh-jauh. Kalau ada apa-apa cepat nelpon ya. Teriaknya dari dalam mobil. Setelah itu, Masaki menjalankan mesin mobil dan melaju pelan. Aku menutup pintu rumah, lalu berlari ke atas. Aku duduk di tepi jendela sambil mengamati sekitar rumah dan memainkan gawaiku. Saat aku sedang asik dengan benda pipi ini, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang tengah berbincang-bincang. Aku mencari di mana letak sumber suara itu berada, namun tidak ada siapapun juga. Suara itu masih saja terdengar dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Mungkin saja orang yang sedang mencari madu lebah, gumamku pelan, karena sering aku melihat Masaki berbincang dengan para pencari lebah di sini. Aku kembali memandang benda pipi di tangan, namun suara itu semakin mendekat. Aku sedikit mengeluarkan kepala dari balik jendela untuk melihat siapa yang sedang berbincang-bincang itu. Tetap saja tidak kutemukan siapapun di sana. Srek, srek, srek. Aku menoleh ke sumber suara. Terlihat dua orang laki-laki berjalan memasuki semak belukar. Hanya terlihat punggung kedua orang itu yang tidak menggunakan selai baju. Dengan cepat aku menutup kedua mata. Aku menutup pintu jendela, menunggu Masaki pulang, dan ingin segera menceritakan kepadanya. Waktu terasa cepat berlalu. Hari sudah semakin sore, tapi Masaki belum juga kembali. Ada rasa cemas di dalam hati, mengingat kejadian-kejadian aneh selama aku di sini. Ponselku berdering. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Aku menekan tombol terima. Halo, assalam. Belum selesai aku bicara, terdengar suara dari seberang sana. Tinggalkan tempat ini. Singkat cerita,
Angin kencang menggoyangkan pepohonan. Suara gemuruh angin beradu dengan bunyi dedaunan. Ranting kayu yang rapuh terjatuh satu persatu, memantulkan bunyi-bunyian, seperti dilempar dari kejauhan ke atas atap rumah. Suasana malam yang dingin menusuk ke dalam tulang. Gelapnya malam dan dinginnya angin menambah kesan seram di kebun karet ini. Aku berbaring di atas kasur untuk menunggu kepulangan Masaki. Hari semakin larut, namun Masaki belum juga kembali. Alunan musik saluang terdengar merdu. Saluang adalah alat musik tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang mana alat musik tiup ini terbuat dari bambu tipis atau talang. Biasanya digunakan untuk upacara adat dan acara sakral lainnya. Aku melangkah menuju pintu untuk mencari di mana suara itu berada. Menelusuri jalan setapak. Di tengah pekatnya malam, di bawah pepohonan yang rindang, terlihat dua orang, laki-laki dan perempuan melambaikan tangannya. Aku mendekat ke arah mereka. Aku berjalan mengikuti mereka dari arah belakang dan membawaku masuk ke dalam sebuah hutan. Di dalam hutan itu terdapat sungai kecil yang mengalir. Sekitarnya ditumbuhi pohon sagu. Lalu aku mengikuti dua orang itu berjalan di atas tanah lumpur hitam yang sudah mengering, melewati sela-sela pohon sagu yang tidak begitu besar. Suara saluang semakin jelas terdengar. Iramanya yang merdu namun menyayat kalbu. Mataku berkaca-kaca teringat kedua orang tua di tanah Jawa. Seperti sebuah rasa yang tidak tahu mengapa. Saat aku mendengar alunan musik saluang, rasa hati menangis pilu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kami memasuki sebuah pemukiman. Orang-orang di tempat itu menyambut kedatangan kami bertiga. Laki-laki parubaya melangkah maju dan melemparkan bunga ke atas kepala kami. Dan kami dikelilingi banyak orang yang membawa wadah yang ditutup kain. Aku dan kedua orang itu dibawa masuk ke dalam rumah megah bak istana raja. Aku dipersilakan untuk duduk di ruangan yang cukup luas. Di ruangan ini terlihat banyak gadis-gadis remaja. Sedangkan kedua orang itu dibawa pergi ke dalam ruangan yang memiliki pintu berwarna emas dan dinding batu marmer berwarna putih. Banyak perempuan setengah baya dan pria tua yang membawa tongkat, seperti kepala suku atau datuk. Mereka memasuki ruangan itu secara bersama-sama. Tidak lama setelah itu, terlihat wanita cantik berpakaian seperti putri melihat tajam ke arahku. Aku melempar senyum ramah kepadanya. Dia memutar bola mata malas saat melihatku, lalu melangkah pergi memasuki ruangan itu. Aku tertegun ketika melihat bermacam-macam rupa masakan yang tersaji di hadapanku. Seorang wanita muda menyuruhku untuk menikmati hidangan yang tersaji. Aku membalas dengan senyum dan menganggukkan kepala. Aku hanya memandangi makanan itu, ingin sekali mencicipinya. Tapi aku selalu mendengar bisikan lembut di telinga. Jangan dimakan, Diak. Setiap kali tangan ini menyentuh salah satu kue-kue tradisional itu, suara itu kembali bersuara. Aku bertanya kepada wanita setengah baya yang menata hidangan di hadapanku. Maaf, Bu. Saya ini berada di mana ya? Tanyaku sopan. Adi yakini ado di alam bunian. Alam kami. Suku Bunian. Wanita itu melempar senyum ramah dan melangkah pergi. Bunian itu apa? Gumamku pelan. Rasanya sudah cukup lama aku duduk termenung di ruangan itu, sambil sesekali mengamati gadis-gadis muda yang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing.
Ada yang merajut daun kelapa. Ada juga yang membersihkan daun-daun pisang menggunakan kain. Mereka asik bercengkrama dan bersenda gurau. Aku berdiri dari duduk dan menanyai salah seorang dari mereka. "Dek, kalau mau pulang, jalannya lewat mana ya?" "Jangan pulang sendiri, nanti nyasar," jawabnya pelan. Gadis itu berjalan menuju ruangan besar berdinding marmer putih. "Kakak itu mau pulang," suara gadis itu sambil menunjuk ke arahku berada. Dia berjalan dan diikuti oleh perempuan tua yang menggunakan hijab berwarna hitam. Perempuan itu tersenyum ramah dan mengelus-ngelus pundakku. "Sabar sebentar anak gadis." Setelah itu beliau memanggil seseorang. Mereka berbicara dengan sedikit berbisik. Setelah itu menyuruhku pulang bersama dengan anak perempuan yang dipanggilnya tadi. Anak perempuan itu memiliki wajah yang hitam dan memiliki rambut yang kribo dengan postur tubuh berbadan gempal namun tidak terlalu tinggi. Mungkin seusia anak yang berumuran 12 tahun. Perempuan tua itu mengantarku hingga pintu keluar. Setelah itu, aku kembali berjalan melewati aliran sungai kecil yang ditumbuhi pohon sagu. Sama seperti jalan yang aku lalui saat pertama kali datang ke tempat ini. "Jangan nengok ke belakang," suara anak itu mengejutkan aku yang sedang memutar kepala untuk melihat ke arah belakang. "Tetap di belakang aku, Kak," kata anak itu lagi. "Iya," jawabku pelan. Setelah beberapa menit, aku telah sampai di penghujung sungai itu. Anak berambut kribo itu menggenggam tanganku dengan erat dan memasuki sebuah lapisan dimensi yang mirip dengan kaca tipis dan transparan. Tubuh ini seperti dihempaskan dari ketinggian yang membuat nafas terasa sesak. "Sepertinya ini jalan menuju surau," ucapku lirih. "Bawa ini dan simpanlah baik-baik," ucap anak itu memberi perintah dan memberikan 3 buah batu hitam dengan ukuran kecil dan berbentuk bulat yang dibungkus dengan kain berwarna putih. Aku menerima pemberian itu dan berjalan menjauh dari tempat anak itu berdiri. Terlihat orang berlalu lalang ingin menunaikan sholat subuh. Mereka menatapku bingung. Saat aku ingin menyapa, anak itu memberitahu aku untuk tidak bicara dengan siapapun sebelum sampai di rumah. Anak itu melambaikan tangan. Begitu juga dengan aku. Anak berambut kribo itu menghilang sangat cepat. Hilang begitu saja. Tiba-tiba saja aku terbatuk-batuk, seperti tersedak sesuatu. "Mas, air mas, air!" teriakku kepada Masaki. Terlihat Masaki yang sudah melipat sajadah. Lalu Masaki berlari mengambil segelas air di tangannya. Dia membantuku untuk bangun. Aku menegak air itu sedikit demi sedikit. "Dek, kamu kenapa?" "Aku bermimpi, Mas." Aku menceritakan mimpi aneh itu kepada Masaki. Dia mendengarkan dengan tenang. "Itu cuma mimpi, Dek. Orang Bunian itu cuma legenda atau dongeng semata," jawab Masaki. "Tapi itu nyata, Mas. Aku benar-benar bicara sama mereka. Ini buktinya." Aku menunjukkan batu hitam yang dibungkus dengan kain putih yang berada di atas genggamanku. "Kamu dapat ini dari mana, Dek? Batu apa ini?" Sambil membalik-balikan batu itu. "Aku nggak tahu, Mas.
Pesannya batu itu harus dijaga dengan baik. Mirip batu giling ya dek, tapi kecil sekali. Batu giling adalah batu kali yang dibuat untuk menggiling bumbu, atau bisa juga disebut ulekan. Aku letakkan batu kecil itu di kotak cincin bekas berwarna merah. Menyimpan itu di dalam lemari. Jika didekatkan ke hidung, batu itu mengeluarkan bau harum, seperti wewangian yang berasal dari minyak gaharu. Dek, teriaknya pelan. Maafin mas ya, semalam pulang terlambat. Masaki menunduk. Aku juga minta maaf ya, sampai gak tahu kalau mas pulang. Jawabku penuh sesal. Ade udah tidur pules, mas gak tega banguninnya. Setelah itu kami melanjutkan aktivitas masing-masing. Masaki berpamitan untuk bekerja, sedangkan aku menyapu halaman dan membersihkan pekarangan rumah. Tak berselang lama terlihat Masaki berlari tergopoh-gopoh ke arahku. Dek, teriaknya setengah berlari. Iya mas. Mas dapat kabar kalau anaknya Ciaksel hilang. Ayo cepat kita ke sana. Aku dan Masaki segera menuju rumah Ciaksel yang berjarak sekitar 1 jam lebih. Padahal anak itu bulan depan mau menikah, ucap Masaki, memecah suasana hening di perjalanan kami. Hilangnya kapan mas? Gak ada yang tahu dek. Cuma motornya saja yang ditemukan di pinggir sungai. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa mungkin tenggelam mas? Sungainya dangkal dek. Airnya cuma setinggi pergelangan kaki. Masaki menjelaskan. Lalu kemana hilangnya? Banyak yang bilang dibawa orang bunian, ucap Masaki, membuat aku kembali teringat kejadian malam tadi. Mas nyimpan foto anak Aciak. Aku penasaran mau lihat orangnya. Kayaknya ada. Coba lihat di ponsel dek. Aku mengambil ponsel milik Masaki yang ia letakkan di saku depan bajunya. Satu persatu aku mengamati foto-foto yang tersimpan di galeri. Yang mana mas? Tanyaku lagi. Yang foto sama Ciak waktu kita baralek. Astagfirullah. Benarkah ini? Bukankah mereka yang bersama aku waktu itu? Kalau benar itu mereka, apakah yang aku lihat itu adalah acara baralek? Baralek merupakan rangkaian adat suku Minangkabau dalam melaksanakan perhelatan atau pesta seperti pernikahan, pengangkatan penghulu, membangun rumah dan lain sebagainya. Namun baralek lebih identik dan dikenal dengan resepsi pernikahan ala adat Minangkabau. Sepertinya mereka yang ada dalam mimpiku malam itu mas. Aku menyodorkan ponsel itu, menunjukkan foto Samsul dan Mira. Itu hanya mimpi dek, cuma bunga tidur. Memang betul mimpi itu bunga tidur. Tapi bagaimana bisa aku benar-benar menggenggam batu dengan nyata? Itu hanya kebetulan saja. Pandangan Masaki masih tetap fokus ke arah jalan. Mungkin benar apa yang Masaki katakan, sebab aku tidak begitu jelas dengan wajah-wajah orang yang ada di dalam mimpi itu. Kurang lebih 1 jam, kami menempuh perjalanan menuju rumah Ciaksel. Dan akhirnya aku dan Masaki sampai di rumah Ciaksel. Ciaksel melangkah menghampiri aku dan Masaki. Mereka semua yang ada di tempat itu
menyambut hangat kedatangan kami. Aku dan Masaki masuk ke dalam rumah. Terlihat wajah-wajah sedih dan muram yang sedang berkabung. Suara tangis memenuhi ruangan di dalam rumah Ciaksal. Taeyeon, istri dari Ciaksal, berlari memeluk aku dan menceritakan kesedihannya kepada Masaki. Tangisannya pecah di pelukanku. Aku memeluk, mengusap pundaknya dan memberi dukungan kepadanya. Hari sudah menjelang sore. Masaki mengajak aku pulang. Mereka meminta agar kami mau bermalam di sana. Namun Masaki menolak, karena besok Masaki akan memanen kebun sawit milik kami. Dengan berat hati mereka merelakan kepulangan kami. Setelah mencium punggung tangan Aciak dan Taeyeon, kami berpamitan untuk pulang. Masaki menyalakan mobil dan menjalankannya. Kami mengucapkan salam dan melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Masaki mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.